Silaturahim, kemudian akhlak yang baik, kemudian bertetangga yang baik, dapat memakmurkan negeri. Ya. Maksudnya akan jadi aman, karena kita baik sama semua orang. Di sini dalam kurung menambah rezeki, dan juga menambah umur. Jadi kalau tiga hal ini kita jaga, dipastikan dalam hadis Nabi SAW akan mendatangkan rezeki dan juga akan menambah umur. Di sini bukan berarti umur ibu kalau sudah dicatat di Lauhil Mahfuz 70 tahun, ibu bertambah jadi 72. Pendapat yang paling kuat pernah kita jelaskan itu di poin sebelumnya, ada silaturahim ya. Itu adalah ditambah keberkahannya. Jadi kalau ibu misalnya umurnya 70 tahun, si A umur 70 tahun, si B umur 70 tahun. Tapi si A ini suka sekali silaturahim. Si B tidak suka silaturahim. Maka kita temukan si A di umur 70 tahun banyak sekali amal-amal soleh yang dia kerjakan. Kayak dia bangun masjid, dia bantu pesantren, banyak Allah berkahi karena silaturahimnya. Itu maksudnya dipanjangkan umurnya di atas kebaikan. Allahu Rabbi wal-Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lisan kita selalu saja memuji Allah. Sebagai seorang muslim kita sangat yakin dua rangkaian kata ini, Alhamdulillah, adalah kalimat penghubung langsung kita dengan Sang Pencipta Allah. Sebagai seorang muslim kita sangat yakin dengan La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa seluruh alam semesta ini kecuali Allah. Dan ini sebuah kebahagiaan tersendiri karena nikmat yang tidak terhingga. Sehingga kita mengerucut kepada satu Tuhan dan kita juga mengikuti satu peraturan dari sisinya yang biasa dikenal dengan syariat. Dan juga kita mengikuti nabi dan utusan yang diutus olehnya. Mengikuti kitab yang diturunkan darinya, yaitu Al-Quran. Sehingga dengan ini kita punya panduan hidup. Kita tahu mana makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan yang boleh dan tidak boleh. Dan kita terselamatkan dari semua yang buruk-buruk. Karena semua yang dilarang dalam agama ini pasti buruk. Seperti bohong, menipu, membunuh, menggunjing, memfitnah dan seterusnya. Maka kita selamat dengan nikmat yang besar ini dari segala macam mara bahaya. Kita tahu di India ada orang yang menyembah sapi, ada orang yang menyembah tikus, ada orang yang menyembah di penjuru muka bumi ini dewa-dewa, bintang, tidak ada arah tujuan dan tidak tahu siapa Tuhannya. Oleh karena itu ini nikmat yang sangat besar yang harusnya kita selalu syukuri, termasuk duduknya ibu-ibu sekalian dalam majelis seperti ini karena ingin mempelajari hukum Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Di mana mungkin banyak sekali saudara kita muslim yang lain yang terlalaikan, mereka sama sekali tidak fikir atau berkeinginan untuk mempelajari agama ini sehingga mereka tidak banyak mengenal Tuhannya Allah Subhanahu wa taala dan juga banyak mengetahui hukum-hukum yang sebenarnya diterapkan dalam kehidupan kita. Belum lagi nikmat dari kesehatan, mungkin ada yang pasangan hidup, anak-anak, harta dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menikmati selama itu halal dan selalu mengucapkan dua rangkaian kata ini, Alhamdulillah. Yang akhirnya nikmat itu pasti akan bertambah dan bertahan dan puncaknya di akhirat kita akan dapat balasan dengan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jadilah orang yang selalu membasahi di dalam bibirnya dengan kalimat Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Dan tentu juga sebagai balas jasa 23 tahun dari masa hidup beliau dihabiskan untuk agama ini, 13 tahun fase Mekah semuanya dengan hinaan, cacian, puncaknya diusir dari kampung halamannya Mekah dan 10 tahun fase penyempurnaan agama ini sehingga akhirnya sampailah kepada kita dan bisa dijadikan sebagai panduan hidup. Kita melanjutkan kajian kita sebulan sekali bedah buku 31 tuntunan hidup berkah dan panjang umur ala Nabi SAW dan kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu poin ketiga masalah perbaikilah akhlakmu. Makin baik karakter kita, akhlak kita dan Islam sudah ajarkan untuk jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, berbuat baik dengan orang-orang, ya, membantu orang susah dan seterusnya. Ini akhlak secara global dimiliki atau dianjurkan setiap muslim untuk selalu memilikinya dan kita dianjurkan untuk selalu jauh dari akhlak-akhlak yang buruk
Ya, dan ini sudah kita pelajari panjang lebar pada pertemuan yang lalu. Sekarang insya Allah kita akan bicara poin keempat dari 31 tuntunan ini, masalah berbuat baiklah kepada tetangga Anda. Nah, berbicara masalah tetangga, Bapak Ibu sekalian, tetangga ini cukup panjang lebar definisi yang disampaikan oleh para ulama. Siapa sebenarnya tetangga? Dan nanti setelah itu baru kita panjang lebar menjelaskan tentang hak-hak mereka. Dan kalau bicara tentang masalah tetangga, berarti tidak melihat apakah dia muslim ataupun dia orang kafir. Selama dia tetangga kita, berarti mereka akan memiliki hak yang sama. Ya, kecuali orang itu memang punya hubungan kekerabatan, misalnya saudara kandung atau kerabat lah, maka itu punya kedudukan lebih tinggi sedikit. Selain hak tetangga, mereka juga punya hak kekerabatan. Memang orang yang punya hubungan kekerabatan atau rahim ini punya kedudukan tersendiri. Bapak Ibu kalau menyumbang misalnya untuk memberikan sedekah kepada seseorang punya hubungan kerabat dengan yang tidak punya hubungan kerabat, maka yang punya kerabat kita akan mendapatkan dua pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahimnya. Nah begitu juga dengan tetangga. Baik, di pembukaannya saya akan jelaskan dulu pendapat ulama tentang masalah siapa tetangga itu. Dinukil dari buku yang sangat masyhur, buku Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah yang disusun seingat saya di Kuwait ya, di halaman 16, di jilid 16 di halaman 216 sampai 217. Ini tidak ada di buku kita ya. Saya tambahkan informasi supaya jelas dulu buat kita lingkup daripada tetangga itu siapa saja. Nah, di sini dijelaskan cukup banyak pendapat-pendapat ulama tentang masalah itu. Ulama Syafi'iyah dari pengikut Imam Syafi'i dan ulama Hanabilah atau dari pengikut Imam Ahmad. Mereka berpendapat bahwa yang menjadi tetangga adalah 40 rumah dari segala arah. 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Jadi semua arah itu, depan, belakang, kanan dan kiri. 40 rumah semua masuk tetangga. Mereka berdalil dengan hadis Nabi SAW yang kurang lebih artinya hak tetangga adalah 40 rumah seperti ini dan seperti itu. Makna seperti ini maksudnya adalah semua penjuru rumah. Semua penjuru rumah. Walaupun hadis ini hadis yang lemah, tapi kedua mazhab ini berpegang teguh dengan pendapat ini. Kalau tetangga maksudnya 40 rumah, berarti cukup banyak ya. 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Ini kalau kita tambahin semua berarti 40 kali 4. Ya. Ya, itu cukup besar, sekitar 160 rumah. Baik, ulama Malikiyah atau dalam mazhab Malik, Imam Malik ya, berpendapat bahwa saya tetangga itu hanya yang berdempetan saja. Ya, dilihat dari berbagai penjuru atau antara rumah yang hanya dipisah dengan jalan sempit saja. Kalau Imam Malik lingkupnya adalah yang kalau ibu keluar, ibu bisa lihat jangan jangkau mata, itu tetangga. Ya. Jadi kalau misalnya sudah belok ke kanan, itu udah bukan tetangga di sana. Nah seperti itu kurang lebih gambarannya. Dan itu juga beliau memberikan definisi lebih detail lagi. Kalau hanya dipisah dengan jalan sempit, yang hanya sekedar manusia bisa lewat. Tapi kalau sudah dipisah dengan jalan raya, dalam mazhab Malikiyah itu bukan tetangga. Walaupun mereka punya hak secara umum. Tapi kita bicara sekarang definisi tetangga, biar jelas dulu. Dan kata beliau, hanya dipisah dengan jalan sempit, bukan dipisah dengan jalan besar atau pasar besar atau sungai besar. Kalau sudah dipisah dengan itu dalam mazhab Malikiyah berarti bukan tetangga. Ya. Begitu pula disebut dengan tetangga kalau dikumpulkan, kata beliau, dengan satu masjid. Nah, karena umat Islam selalu berlomba-lomba bangun masjid. Nah, kalau misalnya ada orang masjidnya di situ satu dan di situ semuanya pada sholat di satu masjid, berarti semua masih tetangga. Dan beliau mengatakan bisa juga masuk dalam tetangga, karena ini definisi Imam Malik disebutkan di kota Madinah ya. Karena Imam Malik tinggal di Madinah. Maka beliau mengatakan ini kenapa? Karena waktu itu penduduk Madinah kebanyakan sholatnya di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabi. Maka beliau mengatakan kalau sholat di satu masjid berarti tetangga semuanya. Seakan-akan beliau mau mengatakan siapapun yang sholat di Masjid Nabawi berarti tetangga semuanya. Nah seperti itu. Walaupun sebenarnya definisi ini bisa masuk lebih umum. Siapapun yang sholat satu masjid, maka dianggap tetangga. Atau kata beliau, bisa saja, ini maksudnya kalau di luar daripada tempat tinggal beliau di kota Madinah,
tergantung daripada uruf atau kebiasaan masyarakat sekitar. Kalau misalnya kayak kita di Indonesia atau kita lingkup, tidak usah jauh-jauh Indonesia terlalu besar, di Jakarta aja. Nah pandangan biasanya masyarakat itu seperti apa sih? Misalnya ibu ditanya, kenal nggak sama ibu itu? Ibu bilang, oh iya saya kenal tuh tetangga saya. Kita sering ucapin itu. Padahal sebenarnya mungkin rumahnya cukup jauh. Mungkin rumahnya 40 rumah, 30 rumah, atau mungkin 100 rumah. Cuma karena ibu sering jalan kaki pagi, ibu tahu tinggal sekitar satu RT, misalnya ibu mengatakan itu tetangga saya. Itu bisa saja karena tradisi. Kata Imam Malik itu juga bisa masuk dalam pandangan tetangga. Kemudian mazhab yang terakhir, karena ada 4 mazhab ya. Mazhab tadi sudah kita sebutkan, mazhab Imam Syafi'i atau Syafi'iyah, dan mazhab Hanabila Imam Ahmad itu menyebutkan 40 rumah. Kalau Imam Malik yang berdekatan dan terjangkau dengan pandangan mata, dipisah dengan jalan kecil. Ya, kalau dipisah dengan jalan besar atau sungai besar atau pasar besar sudah tidak masuk. Atau beliau mengatakan bisa juga jadi patokan masjid. Masjid mana yang terdekat, maka itu berarti tetangga. Berarti kalau dalam satu RT ada 2 masjid, misalnya masjid yang satu di sebelah sana walaupun berdekatan dan rumahnya mungkin cuma beda 20 rumah, tetap dalam mazhab Imam Malik itu bukan tetangga. Yang tetangga yang satu masjid saja. Sekarang mazhab yang keempat, Abu Hanifah atau Hanafiyah berpendapat bahwasanya tetangga itu adalah jika berdampingan saja dan menempel rumahnya. Ini lebih sempit lagi. Jadi cuma yang dempet sama rumah kita. Berarti selanjutnya sudah bukan tetangga kata beliau. Dan ini dinukil dari salah satu ulama yang masyhur dari mazhab Hanafiyah, Abu Yusuf, yang mengatakan bahwasanya tetangga seperti itu berdampingan, tapi beliau mengatakan bisa juga kalau mau diluaskan maksimal tetangga itu adalah yang satu masjid. Yang satu masjid. Allahu alam, kalau kita lihat dari pendapat ini berarti kita melihat sebenarnya lebih kepada perlunya atau pentingnya kedudukan tetangga sampai para ulama berikan definisi. Dan kalau kita lihat dari mayoritas pendapat ini berarti memang yang digabungkan dalam satu masjid. Ya. Jadi kalau ada masjid itu lebih dekat dengan pendapat ini. Kalau ada satu tambahan juga ulama namanya Atha bin Abi Rabah. Ini ulama Mekah ya, di masa dulu itu. Beliau muftinya Mekah. Beliau mengatakan pada saat pernah melihat penduduk Mekah sama penduduk Madinah belum diberikan haknya oleh khalifah. Di masa dulu ibu-ibu sekalian ada namanya ataya. Pernah dengar ataya nggak? Belum ya? Ataya itu pemberian pemerintah kepada masyarakat. Jadi kalau hukum Islam berlaku, harusnya pemerintah itu kasih uang kepada masyarakat dari hasil pendapatan negara. Nah, kalau kita kan sekarang kita bayar pajak atau apa. Nah kalau dulu nggak seperti itu. Justru pemerintah mengelola, mereka dikasih amanah memimpin, lalu mereka mengelola apa yang mereka pakai untuk kebutuhan perputaran pemerintahan, lebihnya dibagi ke masyarakat. Nah namanya ataya. Itu di zaman dulu, di zaman Khulafa Rasyidin, di zaman kerajaan Islam Umayyah, Abbasiyah, itu berjalan semua itu. Jadi bisa dikatakan dulu tidak ada orang yang susah karena semuanya harus dapat bagian dari pemerintah gitu. Nah, pernah satu kali di masa Atha bin Abi Rabah ini, penduduk Madinah sama Mekah, ataya mereka telat dikasih oleh khalifah yang berkuasa pada saat itu. Namanya Hisham bin Abdul Malik. Maka Atha bin Abi Rabah datang ke istananya di Damaskus, lalu memberikan nasihat kepada khalifah sambil mengatakan sesungguhnya penduduk Mekah tetangganya Allah. Ini bahasa Atha. Penduduk Mekah tetangganya Allah. Apa maksudnya? Ka'bah kan rumah Allah. Berarti semua orang yang tinggal berdekatan dengan Ka'bah tetangga. Karena dia bilang penduduk Mekah tetangganya Allah. Jadi selama rumah ibu di Mekah berarti dianggap tetangga. Karena patokannya Ka'bah. Nah. Dan penduduk Madinah tetangga Rasulullah SAW. Walaupun Rasulullah sudah meninggal, rumahnya masih ada nggak? Masih ada, kuburannya masih ada. Berarti selama kuburan itu masih ada, rumah Nabi masih ada, dan sampai sekarang masih ada. Karena itu rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan memang nabi-nabi kalau meninggal itu dikubur di tempat mereka meninggal, Bu. Ya. Kenapa Nabi Muhammad SAW dikubur di kamarnya Aisyah? Karena beliau meninggal di situ. Beda sama kita, kalau kita meninggal di kamar kita tetap dibawa ke kuburan umum. Kalau nabi-nabi enggak, meninggal di mana dikubur di situ.
Jadi waktu Nabi SAW meninggal di kamar Aisyah, maka jadilah itu kuburan beliau. Nah ini sekaligus juga menjawab kenapa Nabi SAW melarang membanguni kuburan, tetapi kuburan Nabi ada rumahnya. Nah sebenarnya bukan rumah itu dibangun untuk kuburan, tetapi memang dasarnya beliau meninggal dalam rumah itu, maka dikubur di situ. Nah kata Atha bin Abi Rabah, sementara penduduk Madinah adalah tetangga Rasulullah, berarti pendapat Atha bin Abi Rabah, satu kota itu tetangga. Satu kota Mekah tetangga, satu kota Madinah tetangga. Nah kalau ini lingkupnya lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Baik, sebenarnya yang kita ingin sampaikan dari definisi ini supaya kita harus peduli dengan makna tetangga itu sendiri. Nah lebih dalam nanti supaya Bapak Ibu atau terutama Ibu-Ibu, karena itu saya hadir Ibu-Ibu, kita melihat bagaimana kedudukan Islam melihat tetangga itu. Ya, supaya nanti jangan sampai luput dari kita meraih pahala dari mereka, atau sebaliknya kita bisa dapat dosa kalau kita bengkalikan mereka. Baik, kita lihat di sini hadis pertama di halaman 35 di buku kita ya. Diangkat oleh penulis dari Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, silatur rahmi atau silatur rahimi wa husnul khuluqi wa husnul jiwari ya'muranid diyar wa yazidani fil a'mar. Ini hadis yang sangat agung ya. Ada footnote di situ di bawah. Ini disebutkan atau disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Targhib Tarhib ya. Terjemahannya di halaman 36-nya ya, silaturahim ya melanjutkan hubungan kekerabatan. Saya pernah jelaskan Bu ya, kalau masih ingat saya ingatkan kembali, rahim itu berarti orang yang punya kekerabatan ya. Sebaiknya kalau sesama muslim jangan bilang saya silaturahim ya. Tetapi saya sedang menjalin ukhuwah, persaudaraan Islam. Karena rahim itu untuk orang yang punya kerabat, ya, kekerabatan. Nah, kekerabatan ini dibagi-bagi oleh ulama. Ada kekerabatan Bu, yang dia punya hak rahim, hak kekerabatan, dan punya hak mahram. Mahram artinya tidak boleh kita menikah dengan mereka. Biasa di Indonesia orang bilang muhrim. Jangan muhrim ya. Kalau muhrim itu artinya orang pakai baju ihram. Ya. Kalau ibu bilang ini muhrim saya, berarti ini orang pakai baju ihram saya ya. Jadi yang benar mahram. Mahram itu maksudnya terharamkan untuk menikah ya, atau dinikahi. Jadi ada orang yang punya hubungan rahim dan mahram. Siapa mereka? Jalur langsung ke atas kita. Ibu, bapak, kakek, nenek, dan semua jalur ke sampingnya. Ya, saudara dan saudarinya ibu dan ayah, saudara dan saudarinya kakek dan nenek. Semua jalur ke atas kita ini, itu namanya rahim dan mahram. Jadi nggak boleh kita nikah sama paman, nggak boleh kita nikah sama tante, gitu kan? Ini cuma jalur ke atas. Semua jalur ke samping kita, saudara dan saudari. Seayah seibu kah, atau seayah saja. Seayah seibu kita sudah tahu kan, biasa kita bilang kandung ya. Sebenarnya dalam agama ada lagi deh, saudara kandung itu adalah saudara seayah saja. Misalnya seorang laki-laki berpoligami punya 2 orang istri, ini punya anak, ini punya anak. Anak dari 2 istri adalah saudara seayah. Mereka bukan seayah seibu karena bukan seibu. Atau seorang duda bawa anak, dia nikah lagi sama istri keduanya, ya kemudian punya anak lagi. Nah anak dari istri pertama yang dia cerai atau meninggal itu kan bukan ibunya, bukan anaknya dari istri yang keduanya. Nah itu namanya anak sama anak saudara seayah. Ini sama kedudukannya dengan kandung. Ya. Kemudian ada saudara seibu. Saudara seibu itu misalnya seorang wanita janda bawa anak dari suami pertama, kemudian nikah lagi sama suami keduanya, punya anak lagi. Anak yang dari suami pertama sama suami kedua satu kandung kan, berarti saudara seibu, tapi bukan saudara seayah. Nah ini semuanya kedudukannya sama, saudara seayah seibu, atau seayah saja atau seibu saja. Ini masuk dalam rahim dan mahram. Ya. Ini kalau berhubungan dengan masalah begitu kita lahir sudah ada ya hukum ini. Begitu juga jalur di bawah saudara kita, ponakan. Semua jalur samping kita, saudara dan saudara kita, anak mereka, ponakan kita, itu juga rahim dan mahram. Jadi nggak boleh kita menikah dengan ponakan kita, nggak boleh gitu kan, karena mereka mahram. Begitu juga jalur langsung ke bawah kita, anak, cucu, semua ini rahim dan mahram. Nah, sekarang kita pindah, ada orang yang punya hak rahim, juga mahram, tetapi disebabkan karena pernikahan.
Artinya kalau tidak pernikahan kita nggak ada hubungan rahim dan mahram sama mereka. Siapa itu? Mertua sama anak mantu. Jadi begitu ibu menikah dengan suaminya, maka ayahnya suami ibu itu jadi mahram dan rahim. Ya, dan ini abadi. Walaupun ibu cerai sama suami, tetap ayahnya mantan suami itu mahram. Boleh ibu ketemu tidak pakai jilbab, boleh ibu salaman. Jadi tidak ada namanya mantan mertua, tidak ada namanya mantan anak mantu. Ya. Jadi dua ini disebabkan karena pernikahan. Jadi punya hak rahim, punya hak mahram. Jelas ya? Jelas gak ini? Oh iya. Terus kemudian ada juga orang yang punya hak mahram dan rahim itu disebabkan karena susuan. Jadi kalau ibu waktu kecil misalnya disusui oleh ibu tetangga, ya. Dan sampai 5 kali disusui kenyang, bayi itu sampai kenyang 5 kali berarti jadi anak susuannya si ibu itu. Jadi kalau ibu itu punya anak laki-laki akan menjadi rahim dan mahramnya ibu. Gak boleh ibu nikah. Walaupun itu bukan kerabat sama kita. Tetapi karena ibu sudah disusuin sampai 5 kali kenyang, maka berarti jadi mahramnya atau menjadi anak susuan ibu tersebut. Maka anaknya ibu itu yang laki-laki berarti menjadi mahramnya ibu, namanya saudara susuan dan tidak boleh menikah ini ya. Makanya hati-hati bagi ibu-ibu yang misalnya Allah karunia ASI misalnya, itu kan banyak ada donor ASI ya. Biasanya ditampung di klinik ini harus jelas, ibu harus tulis namanya ibu siapa, nomor teleponnya, ibu harus tahu nanti bilang sama kliniknya atau rumah sakit, ini kalau dikasih ke anak siapa jelasin ya, anak siapa yang dikasih. Jangan ibu kasih 5 liter susu tiap hari, dikasih ke 30 anak. Jadi banyak sekali nanti anak susuannya. Nah, itu. Karena cuma 5 kali minum kenyang sudah jadi mahram. Dan bayi kita tahu 1 hari bisa minum 10 kali susu. Nah, gitu. Nah, jadi harus hati-hati dengan ini. Karena di masa Nabi SAW pernah terjadi ada 2 orang menikah. Begitu selesai akad nikah, baru selesai akad nikah. Untung belum terjadi interaksi biologis. Ya. Ada satu ibu tua datang lalu mengatakan, ya Rasulullah, ini 2 orang ini yang anda nikahkan pernah saya susuin. Dua-dua ini anak susuan saya. Maka berarti mereka mahram. Kata Nabi SAW, kalau gitu pisahkan. Dan kalian mau bertahankan rumah tangga seperti apa sementara sudah jelas kalian adalah saudara susuan. Jadi tidak boleh. Hanya harus hati-hati dengan ini. Hubungan kekerabatan, rahim dan mahram. Ada yang begitu kita lahir sudah langsung. Ada yang disebabkan karena pernikahan, ada yang disebabkan karena susuan. Selanjutnya ada orang yang punya hubungan rahim tapi bukan mahram. Ya, perhatikan ya. Ada hubungan kekerabatan tapi bukan mahram. Ibu nggak boleh buka jilbab di depan dia. Ibu nggak boleh berduaan. Itu ipar. Ipar nggak boleh. Nah di Indonesia ini banyak salah paham nih. Suaminya berhalangan nggak bisa. Lalu dia suruh adiknya antar istrinya berduaan. Ini bukan mahramnya. Nggak boleh berduaan. Ya. Makanya pernah Nabi SAW mengatakan kalau laki-laki dan perempuan berdua, yang ketiganya syaitan. Lalu ada sahabat bilang begini, ya Rasulullah bagaimana kalau ipar? Kata Nabi, ipar justru kematian. Ipar justru kematian. Karena kalau terjadi perselingkuhan, maka misal naudzubillah ya, ini satu orang muslimah, dia biarkan adik perempuannya selalu sama suaminya. Contoh, lalu terjadi perselingkuhan. Kira-kira bagaimana ngobatinnya? Ini suami, ini adik. Kan jadi masalah. Makanya kata Nabi SAW, ipar itu justru kematian. Kalau orang lain kita tinggal selesai. Suami atau istri selingkuh kita cerai dia pergi selesai. Tapi kalau dia selingkuhnya sama saudara kita, ini bahaya besar. Karena saudara kita nggak bisa dihapus statusnya. Kan gitu. Nah makanya hati-hati dengan masalah seperti ini. Ya, jadi ipar itu bukan mahram. Berlaku padanya hak rahim, tapi tidak berlaku padanya hak mahram. Sama juga masuk dalam sini adalah pasangan tante dan pasangan om. Ya, jadi kalau tantenya ibu nikah sama seorang laki-laki, misal adiknya ibu atau adiknya ayah, tante kita. Ya. Nah kalau tante ini menikah sama seorang laki-laki dan ibu ponakan si tante ini, ibu bukan mahramnya suaminya, tantenya ibu. Karena kita di Indonesia semuanya kan dipanggil om kan, semuanya dipanggil om. Padahal sebenarnya itu mereka harus dijelaskan dulu omnya siapa ini. Karena kalau om tadi saya bilang dari saudara ayah
dan saudara ibu itu mahram, ya. Tetapi kalau pasangan tante atau pasangan om, ini berarti bukan mahram. Karena kalau cerai sama paman kita atau cerai sama tante kita, kita bisa nikah sama dia. Ya. Jadi mereka hanya punya hubungan rahim tapi bukan mahram, ya. Ini banyak disalahpahami juga di kita soalnya. Begitu suami tante, yaudah salaman aja. Saya kan ponakannya. Bukan, Anda ponakan istrinya, bukan ponakan suami dia, gitu kan? Ada satu juga tadi saya lupa, ada juga poin yang terjadi karena pernikahan. Contoh yang lain itu adalah pasangan atau mantan pasangan orang tua. Ya. Jadi kalau ibunya ibu pernah nikah dengan seorang laki-laki, ya, misalnya ibu masih kecil nih, ibu masih gadis dulu, terus kemudian ibunya ibu misal menjanda, kemudian nikah sama seorang laki-laki, itu kan jadi suaminya ibu kan, bukan ayah kita. Nah ini juga jadi mahram abadi nih. Walaupun cerai sama ibu kita, tidak boleh nikah sama kita. Ya. Kecuali satu keadaan, kalau seorang laki-laki nikah sama janda, kemudian belum sempat terjadi interaksi biologis, ya biasa orang di malam pertama biologis, dia tidak biologis nih. Dia tidak biologis. Kemudian bercerai. Maka di sini si laki-laki ini karena belum pernah interaksi badan sama si janda, maka berarti anak si janda bukan mahramnya. Bukan mahramnya. Berarti dia bisa nikah sama anaknya si janda itu kan gitu. Secara hukum kita bicara ya. Ini supaya jelas hukumnya. Tapi kalau sudah terjadi interaksi biologis sekali saja, berarti anak si janda itu mahram abadi. Abadi. Walaupun dia cerai, si laki-laki ini cerai sama si janda ini, anaknya janda tetap mahramnya dia. Ya. Jadi pasangan orang tua atau mantan pasangan orang tua ini mahram abadi. Jadi nggak boleh misalnya contoh ini ya, ada seorang duda punya anak bujang 25 tahun. Anggap duda ini 50 tahun misalnya. Dia punya anak dari istri pertama 25 tahun. Istrinya meninggal, dia nikah lagi sama perempuan umurnya 20 tahun. Bisa terjadi kan? Misalnya duda 50 tahun, dia punya anak 25 tahun, terus dia nikah sekarang sama istri kedua umurnya 20 tahun. Sekarang istrinya si duda ini lebih muda nggak dari anak dia? Nah lebih muda. Tapi tetap saja itu akan menjadi mahram abadinya si anak duda ini. Walaupun si anak ini lebih tua dari ibunya, dia harus panggil ibu. Gitu. Baik dalam status masih istrinya ayahnya atau sudah cerai. Jadi nggak boleh. Nah ini perlu difahami Bapak Ibu sekalian, karena kalau kita juga singgung masalah bab zina, zina yang paling berat itu adalah berzina dengan mahram. Itu zina paling berat, seperti ibu sama anak, tante sama ponakan, om sama ponakan, saudara sama saudari. Ini zina yang paling berat. Hukum zina itu, kalau bujang sama gadis berzina, dicambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun. Kalau sudah menikah dirajam, dilempar batu sampai mati kan gitu. Tapi kalau dia berzina dengan mahramnya, walaupun belum menikah, hukumnya dirajam langsung. Ya, karena kalau ayah sama anak berzina, hamil, ini kan anaknya jadi siapa statusnya ayahnya? Kan gitu. Contoh misalnya. Atau seorang ibu nikah zina sama anaknya misalnya. Karena ibu itu mungkin menikah muda, ini contoh saja. Kemudian dia hamil dari anaknya sendiri. Kan gitu. Atau saudari hamil dari saudaranya sendiri dan seterusnya. Nah ini sangat berat di dalam bab zina. Ya, karena bab zina paling berat adalah berzina dengan mahram, baru kemudian berzina dengan istri mujahid, baru kemudian berzina dengan istri tetangga, ya, baru berzina secara umum. Nah itu yang paling ringan, berzina secara umum, tapi ini tetap dosa besar. Baik, kita kembali ke hadis tadi. Jadi kata Nabi SAW, silaturrahim. Jadi melanjutkan hubungan kekerabatan. Tadi sudah kita jelaskan siapa saja rahim. Kemudian akhlak yang baik, karakter yang baik, ya. Ramah, santun, dermawan, jujur, ya. Semua itu akhlak yang baik. Kemudian yang ketiga, dan bertetangga dengan baik. Nah ini jadi saksi bahasan kita ini. Bertetangga dengan baik. Ketiga hal ini, silaturahim, kemudian akhlak yang baik, kemudian bertetangga yang baik, dapat memakmurkan negeri. Ya. Maksudnya akan jadi aman karena kita baik sama semua orang. Di sini dalam kurung menambah rezeki dan juga menambah umur. Jadi kalau 3 hal ini kita jaga,
dipastikan dalam hadis Nabi SAW akan mendatangkan rezeki dan juga akan menambah umur. Di sini bukan berarti umur ibu kalau sudah dicatat di Lauhil Mahfuz 70 tahun, ibu bertambah jadi 72. Pendapat yang paling kuat pernah kita jelaskan itu di poin sebelumnya, ada silaturahim ya. Itu adalah ditambah keberkahannya. Jadi kalau ibu misalnya umurnya 70 tahun, si A umur 70 tahun, si B umur 70 tahun. Tapi si A ini suka sekali silaturahim. Si B tidak suka silaturahim. Maka kita temukan si A di umur 70 tahun banyak sekali amal-amal soleh yang dia kerjakan. Kayak dia bangun masjid, dia bantu pesantren, banyak Allah berkahi karena silaturahimnya. Itu maksudnya dipanjangkan umurnya di atas kebaikan. Nah gitu. Baik, jadi 3 hal ini usahakan dijaga, selalu silaturahim, ya. Kemudian juga jaga akhlak yang baik dan bertetangga yang baik. Ya. Termasuk tetangga yang baik adalah, nanti akan banyak poin-poin dijelaskan, selain berbagi makanan, selain ramah, ya, selain menjaga amanah dia, ya, rahasia dia, juga tidak menyakiti mereka. Ya, tidak menyakiti mereka. Maka ini pasti akan menambah rezeki dan juga menambah umur. Baik, selanjutnya penulis mengangkat dalil yang kedua, sabda Nabi SAW, "Ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu." Ketahuilah kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Muslim, Imam Ahmad juga, Ashabus Sunan, ada footnote nomor 10 di bawah ya, maksudnya Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i, tiga-tiganya juga meriwayatkan hadis ini. Kata Nabi SAW, Jibril alaihissalam, malaikat Jibril terus saja atau senantiasa berpesan kepadaku tentang tetangga. Buat baiklah pada tetangga, hai Muhammad, sampaikan kepada umatmu supaya buat baik sama tetangga, ya. Sampai kata Nabi atau hingga aku mengira bahwa ia akan bisa mewarisi. Jadi saking seringnya Jibril setiap ketemu Nabi, hai Muhammad, ingat tetanggamu berbuat baik ya, jangan jahatin mereka, jangan sakiti mereka, sampaikan pada umatmu. Sampai Nabi bilang karena seringnya Jibril ulangi, sampai saya kira tetangga bisa jadi ahli waris. Padahal kan sudah tidak mungkin ya, ahli waris kecuali punya hubungan kekerabatan. Tapi saking seringnya diingatkan dan saking pentingnya seorang muslim peduli dengan tetangga, sampai-sampai Nabi kira akan mewarisi sesuatu karena memang sering diingatkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Selanjutnya hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Ini menunjukkan tolok ukur orang itu baik atau tidak, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala justru yang baik dengan tetangganya, ya. Jadi kalau kita mau tahu tentang seseorang, kita bisa tanya pasangan hidupnya dulu, karena itu tetangga bantal, ya. Suami istri biasa kita bahasakan tetangga bantal, ini orang paling dekat. Kalau mau tahu ini ibu baik atau ini bapak baik, tanya pasangan hidupnya. Kalau pasangan hidupnya puji dia, oh Masya Allah orangnya baik, berarti sudah baik, karena ini orang yang paling kenal dengan dia. Baru kemudian tetangga rumahnya, ini jadi tolok ukur. Kalau tetangga rumah mengatakan, oh pada saat, jadi gini, untuk tahu kita baik atau tidak Bu, gampang. Ibu bayangkan kalau ibu meninggal sekarang, kira-kira menurut orang di sekitar ibu baik nggak? Kalau misalnya ibu meninggal lalu suaminya bilang, oh kesian dia baik-baik sama saya dan segala macam, nah berarti ibu baik. Atau tetangganya bilang, oh si ibu fulana itu baik banget, suka bagi makanan, suka gini. Berarti ibu baik. Tapi kalau mereka bilang, suami ibu bilang, alhamdulillah dia mati. Misal, kan gitu. Karena selama hidup bawel banget nih apa segala macam. Atau tetangganya bilang, wah syukur dia sudah meninggal. Selalu gosipin orang. Nah berarti buruk. Kan gitu. Kita masih hidup kita bisa tahu kita ini orang baik atau tidak sebenarnya. Tinggal yang nilai bukan kita. Yang nilai adalah orang di sekitar kita. Termasuk tetangga. Nah lihat di sini hadisnya masih di halaman 36, ini penyampaian wahyu. Nabi SAW sampaikan khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi ta'ala khairuhum li jarihi. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang terbaik kepada sahabatnya, yang terbaik pada suaminya, pada istrinya, pada teman dekatnya. Nah ditanya mereka, kalau mereka baik hanya karena ada duit, ada jabatan, lalu pada saat sudah hilang, kemudian mereka juga hilang, berarti ini tidak baik kan gitu. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang terbaik kepada tetangganya. Artinya ibu berbuat baik saja sama tetangga, itu sudah cukup untuk membuat kita dapat penilaian baik. Dan itu ibadah Bu ya. Senyum aja, ramah saja, tegur sapa, assalamualaikum misalnya gitu kan. Bahkan kalau ibu-ibu dan bapak sudah tahu sekalian, alhamdulillah. Kalau belum tahu, ada sebuah kaidah dasar dari para ulama.
ibu dan bapak, ya maaf saya sering sebutkan ibu karena mayoritas kita ibu-ibu di sini hadir. Kalau ibu mau tawarin satu produk, misalnya mau jual rumah, mau jual mobil, mau jual motor, dalam hukum agama kita yang paling pantas ditawarkan tetangga dulu. Makanya kaidahnya adalah al-jaru ahaqqu bisaqabati jari. Tetangga lebih pantas terhadap penawaran tetangganya. Jadi jangan jual rumah kecuali sudah tawaran ke tetangga. Kalau dia sudah tidak mau baru ke orang lain. Nah begitu memang hukum agama kita. Mau jual apa saja, selalu tetangga. Mau ngomong apa saja, misalnya mau amanakan rumah kita lagi mau pergi titip sama tetangga. Memang begitu, ya. Dalam Islam, maka memang hubungan kekerabatan ini sangat baik. Makanya kita sangat mendukung program pemerintah ada RT kan, rukun tetangga ya. Nah itu sangat bagus itu. Karena supaya tetangga-tetangga pada saling baik. Nah Pak RT akan datang memperbaiki hubungan antara tetangga yang ribut satu sama yang lain misalnya. Nah itu sangat bagus, itu bagian daripada agama kita. Jadi pembentukan RT itu luar biasa. Ya, sebenarnya sangat bagus sesuai dengan agama Islam. Baik, selanjutnya hadis yang diangkat oleh beliau, dalil yang keempat, hadis yang berbunyi sabda Nabi SAW, itu di footnote nomor 11 ya, hadis riwayat Muslim, Ibnu Majah dan Ahmad. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maksudnya dia yakin Tuhannya Allah dan Allah akan membalasnya, serta dia mengejar surga di akhirat dan supaya selamat dari neraka, kuncinya dia muliakan tetangganya. Bahasa mulia ibu sudah harus paham ya. Ini bukan hanya sekedar hormat. Memuliakan itu berarti mendahulukan, ya, ya kemudian memberi dan apalah semua makna mulia. Orang mulia itu kan pasti sangat menghormati, sangat menghargai, nah seperti itu. Jadi kalau kita memuliakan tetangga, maka secara otomatis itu tolok ukur keimanan kita. Berarti kita memang yakin dengan Allah yang memerintahkan itu, dan berikut juga kita akan mendapatkan surga nanti di akhirat. Kalau ada yang bertanya begini, bagaimana Ustaz kalau tetangga saya buruk? Jangan balas keburukan dengan keburukan. Nggak boleh Bu. Ya. Jangan orang gosipin kita, kita balas dengan gosipin. Dia dosa, kita dosa. Gak ada yang didapat. Berarti dia dihukum sama Allah, kita juga dihukum. Ada saatnya orang baik sama kita. Dan ini biasanya mayoritasnya orang begitu. Tapi ada saatnya, dan ini sangat minoritas, sangat sedikit, ada orang yang jahat sama kita. Coba ibu bayangkan, renungi selama umurnya hidup selama ini, pasti lebih banyak orang yang baik daripada orang buruk kan? Pasti lebih lama waktu kita sehat daripada kita sakit kan? Pasti lebih lama kita kenyang daripada kita lapar kan? Sekarang ibu lapar, ibu makan satu piring, kita bisa kenyang 5-6 jam ke depan, kan gitu. Begitu juga kita selama hidup, paling setahun sekali kita sakit. Misal flu, demam, kadang-kadang ada orang 2 tahun gak sakit. Jadi memang lebih lama. Nah begitu juga orang-orang baik sama kita. Lebih banyak orang baik daripada orang buruk. Nah orang yang buruk ini datang seperti ujian, sebagai ujian buat kita. Karena pahala bisa didapatkan dari kebaikan, bisa didapatkan dari ujian. Ya. Jadi ujian itu datang untuk kita bersabar. Nah ada 2 sayap kehidupan yang ibu harus tahu. Sayap yang pertama, syukur kalau ada nikmat. Sayap yang kedua, tidak boleh tidak seimbang ya. Sabar kalau ujian datang. Jangan ibu cuma mau enaknya saja. Tidak mau diuji, nggak bisa. Dalam kehidupan kita nggak bisa. Pasti ada ujian, ada nikmat, ada ujian. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala berikan ujian kita sedikit sekali. Cuma sebagai ujian saja. Makanya dari semua tetangga kita, mungkin ada 1-2 orang yang mengganggu, nggak apa-apa. Itu ujiannya. Tapi yang lain kan baik. Yang lain baik. Cara menghadapi orang-orang seperti ini, tetap saja kita bersikap baik. Tidak usah terpengaruh dengan keburukan dia. Karena kalau misalnya ada orang gosipin ibu nih, ibu nggak tanggapin. Dia cerita, ibu nggak lakukan tapi dia gosipin. Ibu biasa saja, ibu jalan seperti biasa nggak. Orang akan tahu sendiri, orang akan nilai kok. Itu cara yang paling efektif. Kontrol lisan kita Bu. Karena kadang-kadang kita benar, bisa dengan penyalahgunaan lisan kita jadi salah. Ya nih. Sekarang kalau ada 2 orang nih. 1 orang salah, 1 orang benar. Kita nggak tahu siapa yang benar, siapa salah. Tapi rupanya yang benar ini di jalan raya lagi marah-marahin orang yang salah. Ibu kebetulan lewat. Yang ibu nilai buruk siapa? Yang marah-marah padahal dia benar. Makanya hati-hati. Gitu kan? Dan kita subhanallah 10 tahun kita sabar nih. Nggak pernah marah, nggak pernah segala macam. Tahun ke-11 ibu marah-marah di pinggir jalan.
Kira-kira yang orang nilai yang mana? Yang satu kali. Kita jujur 10 tahun, kita bohong sekali. Yang orang lihat mana? Buruknya. Makanya menjaga nama baik itu penting. Tidak usah balas keburukan dengan keburukan. Ya, Nabi SAW sudah contohkan kepada kita di Mekah beliau dikatakan penyihir, penyamun, pembohong, segala macam. Tapi Nabi nggak pernah balas keburukan dengan keburukan. Ibu kalau sudah tahu Alhamdulillah. Kalau belum tahu, tiap hari di rumahnya Nabi SAW di Mekah itu hampir setiap hari. Abu Jahal, Abu Lahab, tokoh-tokoh Mekah. Karena Nabi itu dulu tinggal di rumahnya Khadijah. Itu seperti menteng kita di Jakarta. Daerah elitnya Mekah. Di situ Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah, tokoh-tokoh Mekah semua yang kaya-kaya. Setiap hari mereka itu buang sampah di depan rumahnya Nabi. Setiap hari. Mereka taruh bukan di depan rumah ya, di depan pintu. Jadi Nabi kalau mau lewat gak bisa, harus bersihin. Kalau cuma depan rumah masih mending, ini di depan pintu. Jadi mau gak mau Nabi. Tapi apa yang Nabi lakukan? Nabi marah-marah gak? Nabi cuma ngambil sampah itu tiap hari depan mereka lihat. Nabi bersihin, Nabi cuma mengatakan, beginikah kalian bermuamalah dengan tetangga? Lalu Nabi buang di sampah. Lama-lama mereka jenuh sendiri. Capek juga mereka tiap hari bawa sampah buang di situ. Tapi tidak ada celah mereka bisa nilai negatif ke Nabi. Nah ini yang penting. Bagaimana kita jaga jangan orang nilai kita negatif. Itu yang mahal. Jadi jangan terpengaruh dengan kebodohan orang. Jangan balas kebodohan dengan kebodohan. Tidak ada manfaatnya. Ya. Nah, yang dimaksud di sini penjabaran daripada hadis atau dalil yang keempat. Selanjutnya hadis nomor 5 ya, dalil nomor 5 ya. Itu ada footnote nomor 12. Di bawah dijelaskan itu ya. Hadis ini berbunyi, kam min jarin mu'allaqatun bijarihi yaumal qiyamah. Yaqul, ya Rabbi, hadha aglaqa babahu duni famana'a ma'rufah. Betapa banyak nanti tetangga yang terpaut, ya maksudnya bertanggung jawab ya dengan tetangganya pada hari kiamat. Karena tetangganya berkata, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, orang ini telah menutup pintunya untukku selama di dunia. Tidak pernah mau bantu tetangga, tetangga ketuk minta bantuan susah, tidak pernah berbagi makanan, tidak pernah jenguk orang sakit dan segala macam. Dan ia tidak memberikan kebaikannya, gak pernah sama sekali berbagi apa-apa. Ada di bawah, di footnote ya, di halaman 37, hadisnya lafaz lain, kam min jarin mu'allaqatun bijari yaqul ya Rabbi, sal hadha lima aglaka anni baba wa mana'ani fadlah. Banyak tetangga nanti yang berurusan dengan tetangganya di hari kiamat atau di akhirat, tetangganya berkata, wahai Rabbku, tanyakan kepada tetanggaku ini, mengapa ia selalu menutup pintu rumahnya untukku dan tidak memberikan kelimpahannya. Maksudnya tidak berbagi dengan aku, gitu ya. Jadi berarti hari kiamat nanti ada juga tanggung jawabnya nih Bu, ya. Harus hati-hati. Jadi jangan sampai kita justru tidak berbagi sama sekali dengan tetangga kita, ya. Baik, ada beberapa hadis yang ingin saya tambahkan di sini, ya. Hadis ini sebenarnya rincian daripada hadis yang baru kita baca. Kan nanti hadis yang baru kita bacakan ini Bu, itu diriwayatkan dalam kutubus sittah ya, di 6 buku hadis, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan An-Nasa'i ya. Kalau nanti berapa banyak tetangga yang akan memegang tangan tetangganya, lafaz hadis begitu ya. Kemudian dia akan berkata, wahai Rabbku, orang ini menutup pintunya dariku dan dia enggan memberikan apa yang ia miliki. Maka Ibnu Umar menjelaskan sebuah riwayat yang unik. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW selalu memotivasi kami agar berbagi kepada saudara kami Muslim. Berbagi kepada saudara kami Muslim. Sampai-sampai kami mengira tidak ada lagi Muslim yang lebih berhak terhadap dirham dan dinarnya daripada saudaranya Muslim yang lain. Maksudnya, dari Nabi SAW selalu memotivasi sahabat, jangan tahan uang kalian, jangan tahan makanan kalian, pakaian kalian, bagi, ya. Subhanallah, perhatikan Bu ya, ibu kalau mau disukai oleh manusia, disukai oleh Allah, kuncinya satu, dermawan, suka berbagi. Biar subhanallah paras wajahnya biasa, postur tubuhnya biasa, mungkin keadaan ekonominya miskin, tapi kalau orangnya dermawan, suka berbagi, suka memberi, itu disukai oleh orang.
Sebaliknya biar cantik, biar tampan, kalau dia pelit, itu susah. Orang tidak akan suka. Paling orang datang hanya karena kebutuhannya saja. Ya. Nah, kita perlu garis bawahi, Bapak Ibu sekalian, termasuk perbuatan baik kita dan royal kita. Ibu, kalau mudah-mudahan bahasa ini bisa difahami. Ibu mau nggak kalau orang-orang loyal sama ibu? Loyal itu kayak peduli, sayang, ya, perhatian dari mau nggak? Itu loyal namanya. Mau nggak? Kuncinya satu, royal. Nah, loyalitas itu akan muncul kalau ada royalitas. Beri dulu, orang akan suka sama kita. Nah, loyal akan muncul dengan royalitas. Nggak bisa tidak. Terus ibu mungkin tanya, bagaimana kalau saya sebagai seorang istri, hidup saya dari suami? Royal sama dia di sisi pelayanannya. Gitu kan? Misalnya dia kasih uang nafkah, ibu kasih makanan yang enak, ibu. Bukan ibu nabung, ibu royal di situ, enggak apa-apa. Itu malah bagus. Begitu juga suami. Siapa istri yang tidak suka suaminya yang royal sama dia? Suka kasih, suka beri, kan gitu. Begitu juga teman dengan teman. Tidak mungkin langgeng rumah tangga, tidak mungkin langgeng persahabatan, tidak mungkin dicintai seorang pemimpin oleh masyarakatnya kecuali ada royalitas. Baru muncul loyalitasnya. Nah gitu. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang mulia, ya, laisal mu'minu, ya, ini hadis tidak di buku kita ya, ini hadis sahih ya. Laisal mu'minu alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'. Bukan seorang mukmin yang sejati di mana dia kenyang sementara tetangganya dalam keadaan lapar. Ini hadis sahih ya dari Nabi SAW. Dan hadis ini disebutkan dalam As-Sahihah, silsilah hadis sahih oleh Syekh Albani di nomor 149. Jadi di sini tolok ukurnya adalah kita kalau royal suka memberi, ibu makan apa ibu kasih, walaupun sedikit, nggak apa-apa. Ya, bahkan ada hadis Nabi SAW dianjurkan kalau kita sedang masak memperbanyak masakannya, semampu kita tentunya ya. Kemudian kita berikan kepada tetangga. Dalam sebuah hadis yang sahih Abi Dzar radhiyallahu anhu, sahabat ini berkata, ya beliau mengatakan, "Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thalath." Rasulullah SAW wasiatkan kepadaku 3 perkara. Maksudnya supaya selalu dijaga. Yang pertama, isma wa ati walau abdan mujadda'an atau walau abdan mujadda'al atrafi. Ya, dengarlah dan taatilah pemimpin kalau sudah terlanjur dia memimpin, ya, meskipun dia seorang budak, dan di sini maksudnya adalah seorang budak yang cacat fisiknya. Ya. Kalau sudah jadi pemimpin tidak bisa lagi kita menolak. Taati selama bukan maksiat kepada Allah SWT demi maslahat umum. Kemudian yang kedua, wa idza sana'ta marakatan fa'akthir ma'aha. Ya. Thumanzur ahla baitin min jiranik fa'asibhum minha bima'ruf. Dan kalau kau masak, perbanyak masakanmu itu. Ya. Lihatlah tetanggamu yang memiliki hubungan kekerabatan denganmu. Dahulukan mereka, baru tetangga yang lainnya. Lalu berikanlah makanan itu kepada mereka dengan cara yang baik. Jangan bekas-bekas. Ya. Ibu kalau mau maksimal pahalanya, ibu lagi masak, bahkan sebelum kita makan, kita bagi kepada orang lain. Keluarkan dulu. Jangan sudah diacak-acak, makan kemudian kita kasih orang. Alasannya daripada rusak. Ya. Nanti pahalanya juga daripada itu. Ya. Nggak maksimal. Tapi kasih orang dengan maksimal. Itu yang sangat baik. Kemudian ini saya saksi bahasan kita ya. Jadi memberikan yang terbaik kepada tetangga. Wasiat yang ketiga, wasallis salata li waqtiha fa in wajadtal imama qad shalla faqad ahrazta salatuka wa illa fahiya nafilah. Dan dirikanlah solat pada waktunya, jadi begitu azan langsung solat. Jika engkau menjumpai imam telah melaksanakan solat, maka engkau telah menjaga solatmu. Misalnya azan, ibu ke masjid, atau pas azan ibu ingin solat berjamaah. Tapi pas kita ke masjid, imamnya sudah selesai. Karena niat kita tetap mau sholat di masjid, pahala yang dicatat seperti kita ikut berjamaah. Karena kita sudah berusaha. Ya, seperti itu kata Nabi ya. Jika belum, maka sholat yang kau kerjakan bersama imam itu terhitung sebagai nafil atau sholat sunnah. Maksudnya kalau
Seandainya imamnya kamu datang masih sholat, kamu ikut aja sholat. Maka sudah dicatat bagimu pahala sholat itu. Dan Nabi SAW juga berkata kepada Abi Dzar, ya Aba Dzar, idza tabikhta marakatan atau mirkatan, ya, fa'akthir ma'a al-mirqah, wa tu'ahid jiranak awqsim fi jiranak. Atau jiranik, ya. Artinya, wahai Abi Dzar, apabila kau membuat satu masakan, maka berbanyaklah. Ya, terutama kuahnya. Ya, supaya terlihat banyak kuahnya. Kalau daging kita nggak bisa banyak, kalau semua bisa banyak, alhamdulillah, gitu kan. Kemudian undanglah tetanggamu, atau engkau dapat membagikan kepada mereka. Bisa undang makan atau sering kirim. Ya. Jadi jangan menjadi orang pelit, Bu, ya. Sering kali dikirimkan sama tetangga, cuma modalnya terima kasih. Piringnya orang kembali kosong. Ya. Kasih sesuatu. Saya tidak mampu, Ustaz. Yang mampu, kerupuk pun tidak masalah. Apalah yang murah-murah pun tidak apa-apa. Yang penting semampu kita. Jangan piring orang kembali kosong terus. Padahal sebenarnya ibu, apalagi kalau punya kemampuan, ya. Ya. Dan sama juga ibu kalau datang dari luar kota, luar negeri. Nah, selain berbagi sama kerabat, berbagi sama tetangga. Nah, seperti itulah. Dan tidak ada salahnya, ya, kalau ibu bawa makanan, ibu boleh bertanya. Saya tanya kepada ibu tetangga, Bu, suka nggak makanan kemarin? Ya. Kalau dia bilang, oh iya enak, alhamdulillah, berarti ke depannya kita bisa kasih lagi. Jangan dia tidak makan, dibuang. Ya. Apalagi kalau kita bawa dari daerah kita misalnya, makanan tradisional, mungkin tidak semua orang suka. Tapi setiap kita datang seminggu sekali, sebulan sekali, selalu kasih menumpuk buat dia, mungkin dia nggak makan. Ya. Jadi ada baiknya juga, termasuk hal yang baik adalah kita memberikan makan apa yang orang suka. Makanya sebagian salafus saleh mengatakan, sungguh aku memberikan makanan 10 orang teman dekatku dengan makanan kesukaan mereka, lebih aku cintai daripada aku sholat semalam suntuk. Karena itu pahala sendiri memberi makan orang, tapi lebih maksimal pahalanya kalau ibu kasih makanan yang mereka suka. Nah, gitu. Karena kan dia makin lahap makannya, jadi maksimal lah kita dapat pahala yang dibandingkan dia tidak makan. Perhatikan kualitasnya. Jangan makanan sudah expire, jangan makanan sudah rusak, ya. Itu semua harus diperhatikan karena ini ada nilai pahala. Ingat, kalau kita memberi pada orang lain, jangan lihat siapa yang terima. Tidak perlu siapa yang terima, tapi kita sedang melihat amal kita yang kita harapkan balasan dari Allah. Saya pernah ceritakan ini, tapi saya ingatkan kembali. Ada satu orang namanya Rabi ibn Hutsaim rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Beliau pernah lagi dihidangkan makanan mewah oleh istrinya, namanya halwa makanan itu. Dibuat adonannya susah, bahannya mahal gitu kan. Karena Rabi ini orangnya jadi suami nggak pernah rewel. Dia dikasih makan apa dia makan. Jadi istrinya juga nggak enak, selalu kasih dia makanan yang enak. Apa yang dihidangkan, alhamdulillah dia makan aja. Maka satu waktu dibuatkan masakan yang enak sekali dan mahal. Kebetulan ada 2 orang muridnya duduk makan bersama dia. Pada saat makanan itu kue sebenarnya dia, adonan kue tapi itu dipotong-potong. Waktu dihidangkan mau dimakan, tiba-tiba ada yang ketuk pintu rumahnya. Nah dia bilang, dia tunjuk anaknya, anak laki-lakinya yang hidangkan makan itu, yang bawa dari dalam dapur dari ibunya. Anak laki-laki yang hidangkan, lalu kena ada orang ketuk pintu. Sebelum dimakan, Rabi tunjuk anaknya suruh buka pintu rumah. Waktu dibuka, Bu, ternyata depan pintu rumah itu orang gila. Orang gila. Orang gila kasih isyarat dengan tangannya minta makan. Orang semua tahu tangan begini berarti minta makan. Maka Rabi tunjuk anaknya suruh ambil makanan ini. Makanan yang mahal dan mewah ini disuruh bawa kasih orang gila itu. Orang gila loh ini. Suruh kasih. Nah anaknya bawa piring itu dengan harapan pas tiba di orang gila itu nanti dia mau kasih 1 potong saja. Tapi orang gila ini subhanallah biar gila tahu juga kalau makanan enak gitu. Jadi dia begitu lihat makanan enak diambil semua sama piringnya, dimakan semuanya. Dalam riwayat ini saking lahapnya dia makan, maaf ini bahasanya begitu. Air liurnya netes-netes di piring itu. Sampai habis. Begitu habis piringnya dibuang pergi nggak terima kasih. Karena orang gila. Nah anaknya Rabi ibn Hutsaim ini karena dia kaget, orang gila dia mau tegur juga gimana? Diambil piring sama dia kembali ke ayahnya. Lalu dia bilang, ayah semoga Allah merahmati anda. Maksudnya tadi itu kan yang minta orang gila. Dia, ini bahasa anaknya dia tidak tahu nilainya makanan yang kita kasih. Kalau tadi anda suruh saya ambil di dapur makanan apa saja, ya gandum, roti, apalah pasti dia makan. Karena kan dia orang gila tidak tahu makanan itu. Dan orang lapar makan apa saja. Apalagi orang minta-minta.
Apa dikasih pasti dia mau. Kenapa Anda suruh kasih halwa ini yang ibu saya buat ini? Maksudnya buatnya susah, ibu saya buat khusus buat Anda gitu kan, biayanya mahal. Gimana memahami ini? Maka Rabi' bin Husaim memberikan nasihat yang baik buat anaknya. Dia mengatakan, wahai anakku, kan anaknya bilang dia tidak tahu nilainya makanan itu kan. Karena dia orang gila. Kata Rabi' bin Husaim rahimahullah dengan keimanan dan ilmunya, wahai anakku, kalau dia tidak tahu nilainya makanan itu, Allah tahu nilainya. Tidak penting siapa yang terima, yang penting antara saya sama Allah. Ibu kasih duit ke orang miskin, dia pergi nggak terima kasih, nggak apa-apa, nggak usah tunggu terima kasihnya dia, karena bukan itu target kita kan. Tapi kita pahala di sisi Allah. Kalau orang ikhlas dia nggak butuh pujian. Biar orang pergi, orang nggak terima kasih nggak apa-apa, nggak masalah. Maka lalu dia membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala, lan tanaru birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan maksimal balasan pahala sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Ya, jadi kalau kita mengeluarkan yang terbaik di jalan Allah tanpa harus melihat siapa yang menerima lagi, maka itu akan besar sekali pahalanya. Karena target kita adalah balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada orang teman-teman sekalian, dia menjadi tetangga yang baik atau dia dikaruniai tetangga yang baik, ini sumber kebahagiaan. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Albani dalam Sahih At-Targhib Tarhib, bunyinya, kata Nabi SAW, min sa'adatil mar'il muslim, termasuk sumber kebahagiaan seorang muslim, ya, ada 4. Sumber kebahagiaan ada 4. Disebutkan yang pertama adalah al-mar'atus salihah, istri yang salihah. Ini sumber kebahagiaan yang pertama. Ya, tentu bagi ibu-ibu juga adalah suami yang soleh. Karena kalau mereka soleh dan soleha, mengenal Tuhannya, pasti hak kita berarti akan dikasih. Ya. Kemudian yang kedua, wal maskanul wasi', rumah yang luas. Kita kalau punya rumah yang luas, leluasa kita tinggal di sana, anak, cucu, segala macam datang, itu kan kebahagiaan sendiri. Maka itu kebahagiaan. Berarti di sini boleh seorang muslim memiliki rumah yang luas, gak ada larangan. Selama hak kita. Dan itu tidak mubazir. Kemudian yang ketiga, ya, disebutkan wal jarus salih, tetangga yang baik. Nah, jadi kalau kita jadi tetangga baik atau kita dapat tetangga baik, ini kebahagiaan ini. Selalu santun, selalu ramah, selalu baik gitu kan. Dan yang keempat, yang terakhir, wal markabul hani. Ya. Markabul hani maksudnya ya tunggangan atau kendaraan yang layak. Jadi boleh ibu pakai mobil mewah, boleh. Nggak ada larangan dalam Islam. Selama memang itu uang sendiri, yang penting jangan mubazir. Nggak usah punya 10 mobil misalnya, untuk apa? Koleksi Ustaz, nggak usah, koleksi masjid aja. Nggak usah koleksi mobil. Pakai 1, anak-anak mungkin 1, mungkin suami ibu pakai 1, 3. Udah yang 7-nya jadikan masjid aja. 1 mobil bisa 1 masjid. Di kampung mana setiap hari 100 orang sholat, 70 tahun dipakai masjid, itu kan banyak sekali pahalanya. Untuk apa jadi koleksi masjid, mobil misalnya, atau koleksi tanah, untuk apa? Gak penting. Ada rumah kita tinggalin, rumahnya sudah luas, oke. 1 tanah lagi misalnya, nanti kalau ada keperluan kita jual, oke. Tapi punya ya 10, 20, 30 lokasi, untuk apa? Terus tidak dipakai lagi. Sayang sekali kan. Lebih baik dipakai sholat oleh orang, lebih baik jadi pesantren tahfidz Quran, kita panen pahala. Kalau kita berharap nanti kita meninggal baru ahli waris lakukan, tidak mungkin, itu mimpi. Belum tentu. Saya pernah ceritakan kejadian di Saudi, ya. Saya ingatkan lagi, ada di satu pengadilan di Saudi terjadi, ini kejadian nyata. Ada satu orang kaya raya di Saudi. Penilaian kurang lebih dalam rupiah saya pernah hitung, dia tinggalkan uang sekitar 600 miliar. Uangnya, jadi cukup mampu, sangat mampu orangnya. Cuma karena dia semasa hidup kerja terus, dia nggak sempat nikah, nggak punya istri, keluarga orang tuanya sudah meninggal, nggak ada saudara-saudaranya. Jadi yang ada kerabat-kerabat jauh, tapi kerabatnya rata-rata orang tidak mampu. Ini kisah nyata di pengadilan Saudi terjadi, yang ceritakan hakimnya langsung. Dia bilang pada saat, dan ini dinukil di cerita-cerita di dakwah di Saudi ya. Maka dia bilang pada saat meninggal, pemerintah Saudi ambil alih harta itu. Dijaga dulu, karena nggak ditahu kerabatnya. Lalu disuruh badan wakaf Saudi untuk cari kerabatnya orang ini. Didapatlah ada 3 kerabat dia, sepupu jauhnya. Jauh sekali hubungan kekerabatan. Cuma itu yang terdekat. Ini yang dapat warisan.
Nah, dipanggillah mereka ke pengadilan, 3 orang ini ya dalam kondisi tidak tahu kenapa dipanggil ke pengadilan. Lalu mereka bilang, kenapa kami dipanggil di sini? Kata hakim, kalian kenal si Fulan, namanya orang yang meninggal itu. Mereka bilang, ya kami kenal, tapi kami nggak dekat karena orangnya eksklusif, nggak pernah ketemu orang, nggak pernah ketemu kerabat, sendiri aja dia. Kata hakimnya, orang itu baru meninggal dan dia tinggalkan harta sangat banyak. Yang kami temukan ahli warisnya cuma kalian bertiga. Berarti kalau dibagi 3 ini 200 miliar satu orang. Ini tadinya orang miskin, tiba-tiba kayak mendadak. Ini kisah nyata ya. Udah selesai dibagi, terus sudah tanda tangan. Sebelum mereka pergi tinggalkan pengadilan, kata hakimnya begini. Sebentar, saya punya ide. Kata hakimnya nih ya, saya punya ide. Bagaimana kalau kalian masing-masing menyumbang sekitar 200 sampai 250 ribu real, sekitar 1 M satu orang. Nyumbang 1 M, 1 M, 1 M jadi 3 M. Bangunkan masjid buat si mayit. Karena kan kalian juga dapat uang ini banyak karena dia. Coba apa jawabannya 3 ahli waris ini? Yang satu bilang apa? Saya sudah lama hidup susah, sekarang saya mau enak. Padahal masih ada 199 miliar. Dia nggak mau. Ini kisah nyata ini. Yang kedua mengatakan, saya punya banyak utang. Saya sekarang mau bayar utang. Padahal utangnya tidak mungkin sebanyak itu. Yang ketiga ini bilang begini. Begini aja hakim. Kami tidak akan kasih. Dia bilang begini. Kami tidak akan kasih. Karena kenapa orang ini semasa hidup tidak bersedekah buat dirinya sendiri? Kenapa kami sekarang yang ahli waris harus bersedekah buat dia? Coba. Maksudnya apa? Kalau ada orang mengkhayal tumpuk-tumpukin tanah, nanti ahli warisnya akan bangunkan masjid, itu mimpi, belum tentu. Kenapa tidak bangun dari sekarang? Kenapa nggak dari sekarang tanah itu kosong, wakafin aja buat masjid? Kan selesai depan mata kita lihat kan, kita juga bisa sholat di situ kan? Nah seperti itu. Baik, kata Nabi SAW dan sebaliknya, 4 penderitaan. Tadi kan 4 kebahagiaan tuh, ya, istri yang soleha, atau suami yang soleh itu juga bisa ya. Kemudian rumah yang luas, tetangga yang baik, dan tunggangan atau kendaraan yang layak. 4 dari kesengsaraan, istri yang jahat, yang fasikah. Ini juga sama suami, maksudnya yang jauh dari agama, ahli maksiat, pemabuk, ya segala macam. Ini penderitaan berarti. Narkotika, pergaulan bebas, ini semua kesengsaraan. Yang kedua, rumah yang sempit, lawannya tadi. Yang ketiga, tetangga yang buruk. Yang keempat, kendaraan yang tidak layak. Nah, ini kependeritaan. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, Nabi SAW berlindung dari tetangga yang buruk. Beliau jadikan doa khusus. Dengan sanad hasan diriwayatkan oleh An-Nasai, kata Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min jari su. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk. Fi daril muqami fa inna jarad dunya yatahawwal. Ya, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari tetangga buruk di akhirat, karena tetangga di dunia akan senantiasa berubah-berubah. Dan juga kita tahu kalau mayit ya, kalau ibu sholat mayit, karena ada 4 kali takbir ya. Takbir pertama Al-Fatihah tanpa iftitah dan tanpa surah. Takbir kedua baca salawat Ibrahim yang dibaca pada saat tahiyat. Takbir ketiga doakan mayit. Takbir keempat doakan diri sendiri lalu salam kan. Nah di takbir ketiga ini, diantara doa untuk mayit, Allahumma rzukhu daran khaira min darihi. Ya Allah, karuniakan dia rumah lebih baik daripada rumahnya di dunia. Lebih baik daripada rumahnya di dunia. Karena kuburan bisa jadi taman dari taman surga ya. Tergantung amal baiknya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, warzukhu jaran khaira min jarihi. Karuniakan dia lebih baik tetangga daripada tetangganya. Jadi kita minta, jadi di kuburan pun ada tetangga itu. Tapi kenapa orang muslim dikubur sama muslim? Karena memang supaya sama-sama di situ. Surga, kalau di sebelahnya orang kafir lagi disiksa, ini jadi masalah juga buat dia. Walaupun dia tidak kena. Tapi berarti di alam kuburan saja kita dianjurkan agar mendapatkan tetangga yang baik. Jadi makin kita dikubur bersama dengan orang-orang soleh di sekitar kita, itu makin baik. Tidak tahu efeknya apa, tapi di antara doa kita adalah, ya Allah karuniakan dia tetangga lebih baik dari tetangga di dunia. Keluarga lebih baik dari keluarga di dunia. Dan tempat tinggal lebih baik daripada tempat tinggal di dunia. Itu doa untuk mayit. Kemudian selanjutnya, ya, kita juga dilarang sama sekali untuk mengganggu. Ini sebagai penutup. Hadis tentang tidak bolehnya mengganggu tetangga dengan jenis apapun. Muka masam,
cibir, ya, gunjing, fitnah, apalagi sampai mengambil barangnya. Muslim atau orang kafir, nggak boleh. Tetap nggak boleh. Ya, tidak boleh menyakiti. Jadi kita disuruh memuliakan, sebaliknya bukan cuma itu, tidak boleh menyakiti. Jadi jangan sampai ibu buat baik tapi sekaligus kan saya sudah lama baik sama dia, nggak apa-apa deh sekali-kali saya gosipin, nggak boleh, tetap nggak boleh. Ya, pernah dikatakan begini, ada seseorang bertanya mengatakan ya Rasulullah, inna fulana taqumul lail wa tasumun nahar. Ada satu wanita di Madinah selalu tiap hari puasa, puasa sunnah ya. Ramadan dia juga puasa, tapi setiap hari puasa sunnah dan setiap malam sholat malam. Wa taf'al wa tatasaddaq, dan banyak berbuat amal soleh kayak baca Quran, berzikir, dan juga suka sedekah. Wa tu'zi jiranaha bilisaniha, tetapi suka sekali nyakiti tetangganya dengan lisannya. Semua dikerjain, puasa iya, sholat malam iya, tutup aurat iya, apalah zikir, baca Quran, majlis salim ya. Tetapi satu keburukannya, suka sakiti tetangga dengan lisannya. Apa jawaban Nabi SAW? Nabi nggak bahas ibadahnya. Nabi cuma bilang, la khaira fiha hiya finnar. Ketahuilah dengan dia buruk sama tetangganya, menyakiti itu tidak ada kebaikan yang bisa dinilai darinya. Tidak ada kebaikan yang bisa dinilai darinya. Dan dia termasuk penghuni neraka. Masuk neraka karena berbuat, padahal sholat, padahal zikir, padahal segala macam. Ini sabda Nabi SAW. Kemudian sahabat itu berkata lagi, wa fulana tusalli maktubah. Ya Rasulullah, ada satu juga wanita di Madinah, sholatnya cuma 5 waktu, gak sholat sunnah. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, tidak pernah duha, tidak pernah sholat malam, sholat wajib saja 5 waktu. Wa tasdiku bi aswari wala tu'zi ahadan. Dan dia cuma bersedekah dengan gandum sedikit, karena orangnya miskin. Dia makan gandum, sebagainya disedekahkan sama dia. Cuma dia tidak pernah sakiti siapapun. Kata Nabi SAW, hiya min ahlil jannah. Ketahuilah dia termasuk penghuni surga. Ya. Jadi tolok ukurnya orang ahli surga atau neraka ini ada hubungannya sama tetangga. Jadi tadi saya bilang di awal pembukaan kita, kalau kita berbuat baik sama tetangga maka akan sangat baik. Sebagai penutup juga hadis itu tadi hadis sahih ya. Disebutkan oleh Al-Albani dalam silsilah hadis sahih nomor 190, dan hadis yang terakhir tambahannya kata Nabi SAW, la yadkhul jannata man la ya'mana jaruhu biwa'iqah. Seseorang tidak akan masuk surga ya selama dia selalu mengganggu tetangganya. Jadi tidak akan masuk surga orang yang suka ganggu tetangganya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allahu a'lam. Begitu saya dari saya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.